Ngapain kamu bikin video nggak jelas di Amerika? Mama, papa kirimin kamu ke Amerika buat sekolah, bukan buat bikin video. Katanya saya nyolong duit uang sekolah, beli kamera diam-diam. Saking desperate-nya, saya sampai buat email palsu 200 untuk subscribe diri saya sendiri. Salah satu titik terendah di karir saya sebagai content creator ya 2019 sampai 2021 itu. Orang yang kaya itu adalah orang yang bisa memberikan impact yang luas sebenarnya. Kalau bisa jangan ada plan B supaya apa? Kalau kamu gagal, tidak mengandalkan balik lagi kedua situ ya. kalau gagal bakal hancur kan? Jadi Iya. karena kamu gak mau hancur, maka kamu tuh ada survival instingnya. Selamat datang di podcast Menembus Waktu. Kami mau mengajak saudara untuk berhenti sejenak dari Kronos menuju kepada Kairos Tuhan. Hari ini dalam episode yang khusus ini kita mengundang Bro Samuel Chris untuk mengulik setiap kehidupannya, perjalanan dari titik awal kepada titik kepada suksesannya. Iya, di episode ini bersama dengan saya Pak Usman dan juga dengan saya Vivi Bong. Di Menembus Waktu kita memberikan selamat kepada Bro Sam. Selamat datang hari ini di podcast perdana kami nih, Bro. Terima kasih udah mengundang juga. Iya, kita bakal bicara santai mengenai perjalanan Bro Samuel dari mulai awal sampai momen-momen tersulit, terus bagaimana titik baliknya. Kalau kita tahu kan sekarang Bro itu trendsetter ya. Iya. Waduh, enggak juga untuk lah. anak-anak muda. Ya, diaminin aja, amin. Langsung aja nih, Bro. Silakan Pak Usman. Bro Sam, waktu kita mau melihat ya waktu titik di mana Bro Sam waktu sekolah di Makassar itu, terus lalu Bro Sam ada satu kegiatan untuk merantau nih Jakarta ya. Kita momen paling nyebelin itu sebenarnya apa sih selama Bro? Kenapa sih ada satu titik di mana Bro Sam mau keluar nih dari Makassar menuju ke Jakarta? Sebenarnya kalau alasannya keluar ke Amerika itu karena sesuatu yang menyebalkan atau apa, nggak ada sih. Karena memang dari awal itu kan ngelihat dari Om, berarti kokonya mamaku itu udah tinggal di US, udah kuliah juga, akhirnya menetap di sana, kerja di sana, dan waktu itu kan masih belum punya goals, nggak tahu hidup ini mau kemana. Jadi ngelihat dia aja yang udah punya gaji ratusan juta di Amerika, menurut saya waktu itu ya udah seminimalnya kalau saya sekolah di situ kerja, at least gaji saya juga mirip sama dia. Jadi memang sudah di planning. Oh, seperti itu. Nah, orang tuh sekarang kan melihat Bro Samuel kan suksesnya yang sekarang nih ya. Orang nggak lihat pada waktu masa lalu, masa gelapnya nih. Kita pengen tahu nih, apa yang masa-masa yang paling gelap pada saat itu Bro Sam mengambil satu tindakan yang wah gitu, luar biasa di sini. Mungkin kalau balik ke 2017 kali ya, itu awal-awal saya mulai konten pertama kalinya. Itu kan masih nggak ngerti cara bikin konten. Dan di zaman itu juga belum ada yang ngajarin karena orang pegang kamera aja di mall itu udah dianggap gila sama orang. Dulu ya, kita turun eskalator pegang mall, kok aneh ini orang gitu kan. Apalagi waktu itu saya dari Makassar, jadi Makassar tuh lebih kuno lagi daripada Jakarta. Mungkin Jakarta pegang kamera masih dimaklumin, tapi kalau Makassar itu sudah seburuk itu stigmanya. Jadi itu terbawa akhirnya sampai ke Amerika, yang membuat pertama kali saya mau terjun sebagai content creator itu pertimbangannya lumayan banyak. Ini saya bakal dikatain orang apa ya, teman-teman saya di Makassar bakal bilang apa ya, banyak pikiran-pikiran ke sana. Dan masa-masa paling sulitnya itu karena saya nggak ada yang ngajarin, jadi semuanya itu otodidak, mulai dari belajar ngeditnya juga itu sendiri, nonton YouTube cara nge-cut videonya gimana, cara masukin lagu gimana, semuanya bener-bener sendiri. Dan setelah itu mulai dari buat skripnya, konsepnya, syutingnya itu semuanya dilakukan sendiri. Bahkan saya masih ingat waktu itu saya kan masih kuliah kan, jadi ada PR yang harus dikerjakan, ada ujiannya juga. Plus saya ada 2 job sampingan waktu saya di Amerika. Saya sebagai asisten dosen matematika dan saya sebagai resepsionis di asrama kampus. Nah dengan semua kesibukan ini ditambah dengan harus syuting, konten, terus edit sendiri dan lain-lain, itu saya cuma tidur 3 jam sehari. Dan itu berlangsung selama 3-4 bulan lah. Sampai akhirnya skill ngedit saya makin lama makin cepat. Di situ mulai akhirnya waktu tidur semakin panjang. Tapi awal-awal belajar itu satu video durasi 10 menit bisa memakan waktu saya 16 jam buat ngedit. Jadi saya bagi ke dalam 3 hari tuh, 8 jam, 7 jam kayak gitu-gitu sehari. Jadi lumayan memakan waktu, banyak yang dikorbankan juga. Waktu main sama teman akhirnya jadi nggak ada. Sampai dikatain temen sombong. Ini Sam nih dulu awal-awal masih mau jalan sama kita, nonton sama kita, sekarang udah sombong jadi YouTuber. Mana nggak laku lagi YouTube-nya, gitu-gitu lah. Akhirnya dijauhin temen. Banyak yang saya korbankan lah di awal-awal untuk bisa build channel YouTube pada saat itu. Oh, Luar biasa ya. luar biasa. Cara kerja kerasnya begitu sangat excited banget ya. Mungkin juga kita melihat ya bagaimana orang mungkin dilihat, wah
sekilasnya sukses gitu ya, tapi perjalanannya benar-benar kerja keras ya. Luar Iya, biasa. butuh 8 tahun lah. Kan saya start Wow. 2017. Tahun ini tahun 9 berarti saya di YouTube. Oh, oke. Terus kira-kira ada gak nih Bro Sam yang waktu itu kepikiran kayaknya quit aja nih Oh, atau banyak move on sekali ya. terus? Banyak sekali titik-titik seperti itu. Heeh. Di 6 bulan awal pada saat saya mulai konten itu kan sama sekali penontonnya nggak ada. Mm-mm. Bahkan ada titik di mana saya udah saking saking desperate-nya, saya sampai buat email palsu 200 untuk subscribe diri saya sendiri untuk Wow. supaya nambah tuh followers. Kalau Oh, nggak sempet nambah. gitu ya? Karena pressure dari sekitar itu sangat-sangat besar. Dari orang tua pertama nggak mendukung, ya kan? Dia bilang, ngapain kamu bikin video nggak jelas di Amerika? Mama, papa kirimin kamu ke Amerika buat sekolah, bukan buat bikin video, katanya gitu. Mau beli kamera nggak diizinin. Akhirnya saya nyolong duit uang sekolah, beli kamera diam-diam. Oh. Kan udah ditransfer duluan. Segitunya lah. Terus dari lingkungan sekitar, teman-teman setiap kali ke kampus pasti dikata-katain, lihat nih ada YouTuber yang lewat nih, YouTuber nggak terkenal. Upload konten udah konsisten setiap minggu, yang nonton gitu-gitu aja 50 nggak ada yang nonton. Akhirnya apakah ini jalan saya ya? Sempat doa sama Tuhan juga dan sempat pengen berhenti karena bener-bener pressure sekeliling itu separah itu. Nah itu tuh akhirnya setelah 6 bulan ngupload konten secara konsisten, baru mulai tuh kelihatan ada satu video tiba-tiba viral. Nah dari situ dapat 10.000 subscriber pertama setelah 6 bulan. Dan itu berlangsung channelnya grow sampai di tahun kedua, berarti di 2019 kurang lebih, itu YouTube saya naiknya kenceng banget di situ. Tapi tiba-tiba gara-gara COVID, YouTube saya hancur karena yang tadinya saya ngonten di Amerika, saya harus balik ke Indonesia, kan pelajaran online, semuanya online COVID kan. Iya. Balik ke Indonesia, konten saya berubah. Nah pas konten saya berubah, viewsnya hancur. Dan itu mungkin salah satu titik terendah di karir saya sebagai content creator ya 2019 sampai 2021 itu. Dimana 2 tahun ini Tuhan proses bahwa kamu gak boleh fokus sama viewsnya doang. Karena kalau kamu fokus sama viewsnya, kamu bisa depresi, kamu stres kayak gitu-gitu. Jadi di 2 tahun itu benar-benar anjlok banget. Sampai yang awalnya ada yang ngajak foto, sampai gak ada yang kenali, benar-benar hilang dari permukaan. Hilang baru Karena COVID itu ya. Karena COVID. Bahkan Iya. sampai kan adiknya istriku yang sekarang dulu sempat nontonin saya sebenarnya dari Amerika. Oh. Terus waktu itu dia sempat nanya, dia bilang, kok saya waktu di tahun 2019 sempat stop nge-YouTube ya? Jawabanku bukan stop sih, tetap upload tapi nggak laku aja waktu itu. Gitu Jadi ya. tetap upload tapi nggak ada yang nonton. Oh, gitu Jadi ya. dipikirnya stop. Iya. Gitu saking parahnya waktu itu situasinya gitu, dan titik itu pengen stop juga. Tapi waktu itu saya mikir kayaknya kalau saya stop di sini, purpose saya ini udah geser. Awalnya kan buat konten untuk tujuannya dokumentasi. Iya. Kalau misalnya sekarang saya stop karena tujuan saya adalah views, berarti kan tujuan awal saya konten udah geser nih. Jadi harus balik lagi ke tujuan awal konten, yaitu untuk dokumentasi, untuk memberikan impact yang positif. Akhirnya di momen itu saya balik lagi ke motivasi awal. Saya udah nggak ngelihat views lagi. Pokoknya yang penting ngupload aja terus. Oh. Akhirnya dari situ naik sampai titik sekarang. Oh, berarti ada ipar udah fans duluan ya. Iya. Sama ya. Iya. Oke. Bro, sekarang ini kan Bro sebagai trendsetternya anak muda ya. Gitu untuk bekerja yang tidak dari pagi sampai sore seperti itu. Jadi ada tren-tren yang memang Bro kenalkan ke anak-anak muda ya di dalam pekerjaan mencari uang. Kira-kira kalau menurut Bro nih, nasihat apa sih yang Bro ingin berikan mengenai arti kekayaan yang sebenarnya kepada anak-anak muda? Berat sekali pertanyaannya. Ya. Arti kekayaan. Menurut saya ujung-ujungnya kekayaan itu akan dipakai buat impact. Jadi bagi saya kan sebenarnya kalau kita ngomong arti kekayaan itu kan masing-masing orang beda nih. Betul. Level-levelnya beda. Ada yang bilang dia 1M udah kaya, ada yang butuh sampai 1T baru bilang kaya, ada yang 100T. Tapi selama saya berkarir di industri ini dan juga melihat sekeliling saya, manusia itu kan punya tendensi yang nggak pernah merasa puas ya. Jadi ketika dia sudah mencapai level tertentu, kayak contoh dulu saya ngomongnya, kayaknya kalau saya bisa punya 10 juta pertama, kayaknya ini udah mujizat nih. Ternyata begitu dapat 10 juta pertama, wah harus 100 juta pertama. 100 juta pertama gitu terus dan gak pernah puas kan. Iya betul. Sampai di titik yang dimana saya merasa bahwa dengan pertambahannya uang ini, Iya. itu hanya sebagai angka di rekening. Jadi tingkat kebahagiaannya itu udah gak nambah.
apapun barang, misalnya dulu punya jam tangan pertama happy banget lah. Tapi begitu sudah bisa beli yang lebih mahal dan memang beli jam kedua, jam ketiga, rasanya tuh sudah biasa aja. Nah, itu yang sebenarnya saya mau katakan bahwa sebenarnya arti kekayaan itu adalah bagaimana nanti orang yang kaya itu adalah orang yang bisa memberikan impact yang luas sebenarnya. Betul. Dan itulah kenapa saya membangun Sifluencer kan. Itu bisnis pelatihan konten kreator. Udah ribuan muridnya, dan murid-murid ini ketika datang ke saya kembali, kayak contoh tadi salah satu yang saya podcastkan sebelum ini, itu dia murid Sifluencer juga. Dia cerita, dia bilang, saya setelah lulus dari Sifluencer, saya ada upload satu video, dan dari satu video itu saya dapat omset 5M. Wow. Mendengar itu saya happy banget, karena saya berarti sukses sebagai mentornya dia yang ngajarin dia sampai bisa sukses kan. Itu sesuatu yang gak bisa dibeli pakai uang. Betul. Dan saya juga sudah ngomong sama istri saya berkali-kali, saya bilang, saya bekerja sedemikian kerasnya karena saya punya purpose yang besar buat Indonesia. Saya pengen bangun sekolah gratis, saya pengen bangun rumah sakit gratis, saya pengen bangun gereja, tempat ibadah dan sebagainya. Nah, kalau kita nggak kaya dulu, gimana caranya ini bisa kita realisasikan gitu kan? Betul. Nah, jadi hopefully dengan apa yang saya udah bangun sekarang, ujung-ujungnya pasti buat dampak. Itu sih. Jadi menjadi berkat untuk memberikan berkat gitu. Betul. Wow, mantap. Kita masih di Kronos nih, Bro Sam. Kita bicara mengenai dulu ya. Pernah gak sih kalau dulu tuh bikin keputusan finansial atau karir yang bikin, aduh kayaknya nyesel nih gue nih ngambil karir ini atau ngambil jalan ini, tapi ternyata malah itu menjadi guru yang terbaik buat Bro gitu. Banyak sekali lagi ya. Mungkin yang paling krusial dan yang paling menjadi guru terbaik saya adalah keputusan finansial sih. Jadi kalau keputusan karir menurut saya nggak ada yang perlu disesali. Kayak misalnya dulu saya bukan konten kreator finance dan bisnis. Saya dulu adalah konten kreator entertainment, bikin konten prank, konten reaction, konten semua konten saya coba lah, ya kan. Terus kalau ditanya, apakah menyesal dulu nggak dari dulu jadi konten kreator finance? Nggak juga, karena mungkin pada saat awal banget saya mulai sebagai konten kreator, ilmu saya belum nyampe, misalnya kayak gitu kan. Jadi memang udah jalannya tunggu sampai 4 tahun baru switch ke konten kreator bisnis sama finance, baru jadi seperti sekarang. Tapi yang saya sesali sebenarnya adalah keputusan finansial, yang dimana saya itu orangnya tidak berpikir panjang. Makanya saya ketemu istri saya yang mikirnya terlalu panjang juga. Ya, terlalu panjang, akhirnya kadang buat saya jadi ribet juga. Tapi menurut saya ini sebuah balance lah. Karena saya itu orangnya nggak mikir panjang. Apa-apa hajar aja, action aja dulu. Jadi ada filter ya. Jadi sekarang lebih ada filter. Walaupun kadang kayak aduh ribet banget sih nih orang gitu kan. Tapi ujung-ujungnya dengan adanya dia lebih balance lah hidup saya sekarang. Bagus, positif. Nah, tapi gara-gara dulu saya belum ketemu dia, jadi banyak sekali keputusan-keputusan yang kayak misalnya anak muda lihat kiri kanan, kok dia bisa cepet kaya dari kripto, cepet kaya dari sini. Akhirnya saya juga udahlah hajar aja. Sampai akhirnya mengalami kerugian yang lumayan besar pada saat itu. Dan kalau misalnya uang ini mungkin saya nggak hajar-hajar ke tempat yang nggak jelas itu, ke investasi-investasi yang nggak jelas itu, mungkin sekarang udah lebih terarah. Misalnya dulu saya emas misalnya, sekarang udah berapa gitu kan. Iya betul. Cuman akhirnya ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat-sangat berharga bagi saya. Karena akhirnya sekarang saya lebih bisa ngatur uang dengan baik, saya lebih bisa main aman, lebih bisa mengembangkannya lebih bijak. Kalau nggak ada kejadian ini, mungkin dengan uang yang saya punya sekarang, baru saya mungkin panasnya sekarang, mungkin kerugiannya akan jauh lebih besar daripada yang lalu. Iya. Wow. Berarti thanks God juga ya, ada Sister Vanessa. Iya. Luar biasa ya. Wah, sekarang ini kan kamu dikenal sebagai edukator ya, untuk sebagai bisnis influencer ya, yang inspiratif nih, keren banget kan. Nah, apa sih yang bikin kamu mutusin move nih dari konten kamu hiburan ke konten yang benar-benar ngasih impact ke banyak orang? Itu di 2019 tadi, yang pada saat itu saya bikin konten entertainment, reaction, naik banget, tiba-tiba COVID. Pas COVID hancur, viewsku hancur, karirku hancur, uang juga nggak ada, sampai harus pecat pegawai gara-gara udah nggak bisa gaji pegawai pada saat itu. Dan ini berlangsung selama 2 tahun. Nah, di masa-masa 2 tahun ini saya merasa bahwa udah nothing tulus nih. Kayak memang udah dibawa kok. Jadi mau ngelakuin apapun memang udah dibawa. Jadi itu memang momen yang saya pakai untuk explore lebih banyak lagi. Akhirnya saya coba banyak hal di sana, dan terakhir saya mikir kayak kira-kira 10 tahun lagi Samuel Chris ini mau jadi apa sih? Dan setelah saya mikir 10 tahun lagi kayaknya saya akan menjadi pebisnis deh. Kenapa nggak dari sekarang saya bikin konten tentang bisnis kalau memang ujung-ujungnya saya akan jadi pebisnis. Nah, akhirnya dari situlah saya mengambil keputusan untuk ya udah deh iseng aja buat konten bisnis. Walaupun mungkin waktu itu ilmuku juga masih cetek ya. Tapi gara-gara saya buat konten bisnis, mau nggak mau
akhirnya saya push diri saya sendiri untuk belajar lebih banyak. Kalau enggak, apa yang saya mau bagikan ke orang kalau saya sendiri nggak belajar kan? Benar. Akhirnya belajar lebih banyak, bisa sharing, pelan-pelan, akhirnya sampai titik sekarang. Wow, keren ya. Dengan semua pencapaian kamu nih sekarang nih ya seperti kamu sudah jadi top influencer tahun 2025 tahun lalu ya, yang dianggap seperti itu ya. Definisi sukses itu buat kamu tuh apa sih sekarang ini? Apakah yang membuat kamu itu seperti orang sukses itu dengan takaran rekeningnya yang memang full gitu ya, atau meaningful nih buat kamu sendiri? Ya kalau sukses balik lagi bagi saya adalah seberapa besar impact yang saya bisa berikan sih. Jadi menurut saya sekarang kenapa saya belum merasa saya sukses, karena menurut saya impact saya belum sebesar itu. Walaupun mungkin dari ribuan murid mungkin ya ratusan lah sudah benar-benar hidupnya berubah setelah tahu cara bikin konten. Terus ada yang dapatkan endorse pertamanya, ada yang awalnya ibu rumah tangga gara penghasilan tiba-tiba sekarang udah punya penghasilan tambahan. Ada yang cari contoh yang tadi ya, bikin satu video dapat omset 5M, ada yang satu video juga dapat 1M, hidupnya orang berubah. Tapi bagi saya goals ini itu masih terlalu kecil. Saya pengen targetkan sampai minimal 10.000 orang yang saya ubah hidupnya. Wow, keren. Jadi ketika sudah sampai 10.000 orang yang berubah hidupnya gara-gara belajar di influencer atau misalnya dengerin podcast saya, dengerin konten saya dan berubah hidupnya, mungkin itu titik di mana saya merasa saya udah lumayan sukses. Karena sudah bisa mengubah 10.000 kehidupan tadi itu. Wow, keren. Nah, pemirsa, terdapat lowongan nih ya. Untuk mau jadi sukses, ikutin Bro Sam. Gitu ya, Bro ya. Betul. Iya. Boleh kasih tahu kelasnya, Bro? Gini aja, saya kasih yang gratis aja khusus di podcast ini. Cie. Jadi nggak usah Keren, bayar. keren. Nanti Sip. saya kasih link. Yes. Ya. Nanti linknya ditaruh di deskripsi podcast ini aja. Iya. Buat yang mau belajar cara bikin konten viral, ini gratis sekali lagi. Yes. Tinggal pencet link itu ya bisa akses belasan video pembelajaran yang saya udah buat. Wow, Wah, thank you berat, Bro. keren. Thank Terima you kasih berat. nih, Tuhan ada berkati ya, kesempatan Bro ya. Luar biasa. Bro, sekarang ini kan di masa present ini kalau kita lihat tuh Bro kan sekarang lebih banyak berbicara mengenai iman dan spiritualitas nih, Bro. Iya kan. Nah, kalau boleh tahu seberapa besar sih peran Tuhan di dalam hidup Bro? Karena kan di dalam industri kreatif ini ya, apalagi Bro dilihat oleh banyak orang, kan harus bisa ibaratnya tetap waras nih. Iya kan, tetap waras dan bagaimana mengatasi stresnya? Ya, saya harus ngomong kalau Samuel Chris gak mungkin ada di titik sekarang kalau bukan karena Tuhan. Karena di setiap hidup saya, ini disaksikan langsung sama istriku juga sih by the way. Itu benar-benar itu kayak ibaratnya roller coaster lah. Kehidupanku itu sebenarnya. Mungkin kalau di sosmed dilihat orang kayak benar-benar kayak wah ini enak banget nih hidupnya jadi Samuel Chris. Lancar-lancar aja gitu kan. Tapi sebenarnya di belakang itu banyak sekali tantangan yang dihadapi juga. Dan apa yang saya korbankan dan yang saya kerjakan ini sekarang juga effortnya itu jauh lebih besar daripada yang orang lihat di sosmed. Oh. Saya bisa syuting itu per hari tuh bisa sampai 40 sampai 50 video. Wow, satu hari. Satu hari, video pendek. Dan itu yang orang nggak lihat. Kayak contoh sebelum saya ke Eropa kemarin liburan 3 minggu, itu sehari tuh bisa 50. Jadi udah di stocking dulu tuh videonya. Satu hari. Satu hari. 50 video. 50 video satu hari. Ini bisa langsung disaksikan sama timku juga ya. Wow. Karena tim saya tuh kalau syuting tuh sampai dia bilang tangan saya udah tremor nih kok. Kenapa? saya jawab mata saya juga kunang-kunang dilihat rating tuh ternyata jadi bukan cuma kamu gitu ya. Itu sampai lembur sampai bahkan besok nih tanggal merah kan Jumat Sabtu itu bakal tetap masuk kerja kita. Karena kita mau mengejar jam tayang. Karena kan saya sering banget travel kan. Di akhir bulan saya bakal ke Qatar juga ke Doha. Jadi banyak sekali yang harus kita push nih untuk sisi kontennya gitu kan. Jadi effort yang saya keluarkan dan semua pressure dan tekanan ini itu memang sangat-sangat besar. Jadi kalau tanpa Tuhan susah banget sih. Dan banyak sekali juga momen-momen di hidup saya kayak misalnya kemarin nikah yang orang tahu mungkin miliaran gitu kan. Itu juga sebenarnya waktu saya decide untuk melakukan itu di tengah-tengah tiba-tiba ada aja masalah. Kayak contoh yang saya udah planning, nanti nih saya prediksi kriptonya akan naik ya. Jadi uang nikahnya dari kripto. Tahu-taunya faktanya nggak seperti itu. Kriptonya turun misalnya. Ya. Jadi waduh duitnya dari mana akhirnya? Ya udah nggak tahu dari mana. Akhirnya doa, tiba-tiba ada aja mujizat yang datang. Wow. Terus misalnya ini sekarang lagi renovasi rumah. Ya kan? Dan waktu saya renovasi rumah ini kan juga mahal ya. Rumah kan mahal ya. Itu juga maksudnya bingung juga nih dana dari mana ya, tapi udah kita berserah lagi sama Tuhan, kita doa lagi, nanti ada aja lagi jalan-jalan Tuhan kayak gitu. Jadi
apa yang saya alami di hidup saya itu setiap momennya itu tuh dari Tuhan. Keren banget. Gitu. Jadi nggak ada sama sekali dari kekuatannya Samuel Chris sendiri sebenarnya. Iya. Itu faktanya sih. Nah, dengar ya pemirsa, seorang Luar Bro biasa. Chris loh. Iya kan, mengandalkan Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan. Iya. Bro, kalau di film nih bro, cerita film nih, kira-kira hidup bro ini ibarat film di babak yang mana nih? Apakah di babak puncak konflik atau baru mulai sesuatu yang lebih epic? Ini pertanyaan sebenarnya kalau ditanyakan ke pebisnis ya, Iya. itu pasti jawabannya selalu dimulai gitu. Dimulai, Kayak ya. di awal. Awal. Mau dia sudah punya bisnis umurnya 70 tahun, kalau dia Iya. di bapak mama pasti jawabannya masih di awal. itu kayak jawaban Nggak klasiknya. pernah ada habisnya Nggak pernah ya. ada habisnya. Iya. Dan ya memang itu benar sih, karena kan Iya. kita kalau sebagai pebisnis harus selalu punya visi misi yang besar kan. Jadi ketika sudah mencapai level tertentu, kita nggak boleh stop di sana, harus punya bigger picture lain itu mau dibawa kemana. Iya. Jadi kalau ditanya tentang film tadi, mungkin saya bisa jawab saya di awal, tapi penuh dengan konflik langsung dari awal. Wah. jadi konfliknya di awal nih. Paling gitu sih. Gitu ya bro, oke. Nah, sudah Bro, ini kan 5-10 tahun tadi udah dibahas juga ya. 5-10 tahun ke depan nih, Bro udah punya konsep mau seperti apa nih? Untuk apa Untuk sekarang yang Bro sedang kerjakan. nih? Bisnisnya atau Samuel Chris-nya? Samuel Chris-nya. Kalau Samuel Chris-nya hopefully ya di 10 tahun yang akan datang nanti seharusnya saya secara finansial udah benar-benar udah nggak usah mikir. Jadi maunya sih di 10 tahun lagi saya udah punya rumah sakit gratis, sekolah gratis, Wow. dan rumah ibadah gratis. Keren. Wow. Walaupun mungkin jumlahnya masih belum banyak, Iya. tapi at least sudah ada beberapa di beberapa kota. Wow. Gitu sih seharusnya. Good, mantap luar biasa. Iya, berarti efeknya lebih ke masyarakat luas ya. Betul. Oke. Betul. Dunia digital nih bro, kita balik lagi kan cepat berubah ya. Personal brandnya Samuel Chris ini kedepannya kira-kira bakal seperti apa nih? Kayaknya akan sampai selama-lamanya tetap menjadi seorang Samuel Chris yang pebisnis sih. Pebisnis dan aja investor ya. sih paling. Nggak akan berubah banyak sih harusnya. Cuman mungkin yang berubah itu nanti isi videonya. Karena pastinya dengan berjalannya waktu pasti kan ilmuku juga nambah. Jadi pastinya apa yang saya sampaikan udah nggak secetek sekarang nih. Iya, Karena kalau saya betul. lihat video saya di 2 tahun yang lalu, saya juga agak malu ya ngapain saya buat video kayak gini. Tapi nanti mungkin 5 tahun lagi ketika saya udah sampai level tertentu, Iya. dengan pemikiran yang tertentu, saya akan lihat video saya yang sekarang juga kenapa saya buat video seperti ini. Tapi nggak apa-apa, itu bagian proses dari Betul. perjalanan saya. Betul. Bahkan saya rencana nih, ini kan masih Januari, Iya. saya mau buat dokumentasi sih. Jadi saya mau buat semacam interview yang diupload ke YouTube channel Samuel Chris, dan itu nanti diupdate gitu loh. Jadi per tahun itu ada di interview dengan pertanyaan yang sama. Kayak misalnya, kamu sekarang berapa follower Samuel? Saya akan jawab, saya followersnya sekian di tahun ini. Nanti tahun 2027 ditanya lagi, kamu followersnya berapa? Itu kan pasti kelihatan journey-nya. Oh iya. Terus ditanya, jadi goalsmu tahun ini apa? Saya jawab. Nanti kan di 2030 ditanya goalsnya kan pasti beda sama yang 2026. Wah, iya. Nah itu kita nanti akan gabungin kompilasinya sampai nanti 10 tahun. Jadi saya bisa ngeliat lagi, oh, ternyata pemikiran saya di 2026 ini seperti ini ya. Saya lagi mau ngelakuin itu. Harusnya saya lakukan ini dari 2017. Jadi lebih kelihatan jelas tuh journey track saya. recordnya ya. Track recordnya. Tapi gak apa-apa lah, daripada gak buat sama sekali. Mendingan startnya harus dari sekarang. Iya, oke. Itu sih. Wah, cocok banget nih dengan pertanyaan yang selanjutnya nih. Kalau kamu punya mesin waktu dan bisa dilihat nih di Indonesia 20 tahun ke depan nih, Indonesia ke depan. Nah, peran apa yang pengen banget kamu ambil buat kemajuan generasi anak muda? Edukasi. Jadi saya memang udah pelan-pelan masuk ke edukasi formal. Memang kita startnya dari edukasi non formal. Kita mulai dari pelatihan konten kreator, tapi di tahun ini 2026 kita satu-satunya, ini aku boleh spill nggak ya? Udah aku spill aja lah. Ini kita satu-satunya pelatihan konten kreator yang kurikulumnya itu diadopsi di universitas dan sekolah tinggi. Jadi kita nanti bakal ada gelarnya sarjana konten kreator. Oh Wow. gitu. Kita pertama di Indonesia dan kita buat gebrakan baru di Indonesia. Keren. Wow. Jadi materiku yang seharusnya 8 minggu nih di pelatihan non formal itu dijadikan 8 semester. Oh Nanti ya. akan dibaca-baca ya. Tapi mungkin untuk awal-awal kita akan start dari universitas swasta dulu. Karena negeri kan izinnya panjang sekali ya. Betul. Kita start dari swasta dulu dan sudah ada yang kita deal dengan beberapa sekolah tinggi swasta yang mau mengadopsi kurikulum kita. Dan mungkin kita startnya dari konsentrasinya dulu. Jadi misalnya sarjana ekonomi konsentrasi konten digital kreator misalnya kayak gitu. Tapi kalau kita mau vision 20 tahun dari sekarang, saya merasa mungkin saya bisa dikatakan sebagai salah satu pionir yang akan menciptakan gelar
digital creator pertama kali di Indonesia, dan nanti anak-anak itu yang mau jurusan content creator tuh bakalan ada beneran. Dan hopefully nanti di 20 tahun yang akan datang itu kontribusi saya buat Indonesia. Iya. Dengan saya support secara kurikulum yang terbaik, anak-anak juga makin melek tentang literasi finansial, literasi digital, betul. teknologi yang akan membuat nanti mendapatkan uang itu bisa lewat sosial media, lewat digital. Jadi mempercepat putaran ekonomi Indonesia juga. Wow, keren banget ya. Itu sih. Keren banget. Kita udah sampai pada pertanyaan penutup nih bro. Kira-kira kalau bisa kirim satu pesan singkat ke diri sendiri nih, pas umur 60, apa sih yang mau bro katakan, yang bro bisa ucapkan? Ternyata udah sampai sini ya, bagaimana tuh? Punya gak pandangan kalau udah sampai umur 60 apa 50 gitu? Harusnya kebalik, umur 60 ngomong ke bawah ya harusnya ya. Kalau saya ngomong ke 60 saya ngomong apa ya? Paling kayak lebih memakai waktu dengan bijak sih. Karena kan kalau umur 60 kayaknya saya bangun pagi tuh udah bersyukur masih hidup. Mungkin gitu kali ya. Kayak, masih hidup lagi. Puji Tuhan masih hidup nih sekarang. Dan pasti di momen-momen itu di sisa-sisa waktu itu paling yang saya pikirin gimana memanfaatkan waktu sebaik mungkin kan nantinya. Bukan mikirin tentang duit lagi dan lain-lain. Karena kan sisa waktu tinggal makin dikit. Jadi sebelum itu terlambat dan waktu kan udah gak bisa dibalikin. Waktu itu sangat mengerikan. Jadi apa yang saya mau sampaikan ya mungkin terima kasih ya karena dari umur 26 ini udah mulai menyadari bahwa waktu itu sepenting itu. Jadi saya bisa membagi waktu dengan baik sekarang. Saya bisa bagi waktu buat keluarga, buat teman, buat me time, buat pekerjaan juga. Dulu sebelum saya ketemu istri saya benar-benar yang di otak saya itu cuma kerja. Jadi nggak ada waktu yang lain selain kerja. Itu bisa kerja sampai 14 jam, 16 jam sehari. Nah sekarang karena ada dia, jadi sudah mulai balance lah. Kayak bahkan saya sempat ngomong sama dia, ayo kita buat rules 777. Jadi setiap 7 hari sekali kita dating ke mall, kita nonton, kita hangout bareng seharian tuh. Setiap 7 minggu sekali kita keluar kota, kita staycation, ya kan 1-2 hari. Dan setiap 7 bulan sekali kita keluar negeri. Yang benar-benar jauh banget. Nah ini salah satu bentuk yang saya mau berikan untuk lebih bisa split waktu ke keluarga. Apalagi kalau udah punya anak harus lebih ada waktu lagi ke sana. Jadi uang sih memang penting. Untuk bisa menang di dalam bisnis itu penting. Betul. Tapi menang di dalam hidup lebih penting kayaknya. Jadi harus balance ya. Harus balance. Iya. Dan saya udah ngomong juga sama istri sih kayak mungkin kamu kasih saya waktu 3 tahun lagi dari sekarang yang benar-benar saya akan kerja sekeras itu 3 tahun. Setelah itu kayaknya saya akan mulai slowing down. Karena seharusnya by 3 tahun yang akan datang seharusnya saya udah jauh lebih besar dari sekarang lagi. Jadi untuk ekonomi harusnya udah bisa running sendiri lah. Timnya juga sudah gede. Mungkin hanya kontrol-kontrol kayak gitu-gitulah. Iya. Bro, infonya kan sekarang Sister Vanessa nih udah punya baby nih, ya kan? Udah 5 months ya. Kira-kira apa nih harapan untuk sang bayi? Nah, dari papanya Bro Samuel. Wah berat sekali ya. Iya. Sebenarnya saya belum terlalu mendalami banget tentang cara parenting dan lain-lain. Cuman pasti kalau harapannya semoga anak ini bisa menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang bisa menggenapi janji-janji Tuhan dan purpose Tuhan dalam hidupnya. Dan harapannya sih dia bisa menjadi orang yang berdampak juga bagi orang sekitar. Jadi bukan hanya mikirin tentang diri sendiri, tapi lebih mementingkan society dan orang sekitar dibanding dirinya sendiri. Karena leader yang baik itu kan adalah leader yang melayani. Bukan leader yang dilayani. Betul. Wow. Keren. Wah, makasih banget nih Bro Sam. Kita udah sharing di sini, udah membagi pengalaman dari kegagalan sampai menuju kesuksesan. Kita dapat sesuatu di pemirsa hari ini bahwa apapun proses yang kita lewati, kita harus sama-sama bahwa tetap terus berjuang, maju terus ya. Apapun rintangannya, besar kecilnya, kita maju terus. Ada satu konsisten, ada satu komitmen yang kita mau langkah sama-sama. Jadi hari ini kita dapat sesuatu bagaimana kesuksesan itu tidak diraih dengan seketika, tapi melalui proses dalam perjalanan yang panjang. Bro Sam ada pesan untuk pemirsa menembus waktu? Tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini. Semuanya pasti bisa-bisa aja. Asalkan memang punya
motivasi atau drive yang besar di dalam dirinya. Karena yang saya lihat di zaman sekarang kan anak-anak ini kenapa nggak bisa sukses bukan karena nggak bisa, tapi dorongan di dalam dirinya itu kurang. Iya. Nah, untuk menimbulkan dorongan di dalam dirinya ini kan sebenarnya hanya dengan 2 cara. Yang pertama, dia punya target yang besar apa yang dia mau capai. Sama yang kedua, dia punya rasa sakit. Misalnya rasa sakit terhadap kemiskinan. Dia udah capek hidup susah. Akhirnya punya dorongan di dalam dirinya. Iya. Berarti selama kalau kamu belum punya motivasi di dalam dirimu yang kuat, kamu harus memperkuat rasa sakitmu itu bahwa udah capek banget nih aku hidup kayak gini. Akhirnya kamu kuat, akhirnya kamu semangat, atau kamu mempertebal goalsmu dan keinginanmu untuk mencapai sesuatu. Nah, biasanya orang kalau udah punya motivasi atau drive yang kuat di dalam dirinya, dia akan hajar apapun rintangannya, dia akan maju terus, dia akan betul. konsisten. Benar. Itu efek sampingnya tuh ketika sudah punya dorongan ini dulu kan. Iya, Tapi betul. fundamentalnya harus bangkitkan dulu tuh drive dan motivasinya itu. Kalau bisa, ini prinsipku ya, jangan ada plan B. Plan B itu maksudnya ada pilihan kedua, ada rencana kedua. Kalau aku gagal, oh ada ini kok, tenang aja. Kalau bisa jangan ada plan B, supaya apa? Kalau kamu gagal, Tidak udah mengandalkan balik yang lagi kedua situ ya. kalau gagal bakal hancur kan. Jadi Iya. karena kamu gak mau hancur, maka kamu tuh ada survival instingnya. Oh iya. Jadi makanya kamu langsung bisa kayak, wah aku gak mau gagal nih. Akhirnya kamu akan maju terus kan. Oh. Jadi harus memposisikan dirimu itu di jurang terus. Kalau aku kayak gitu. Iya. Jadi selalu challenge diriku tuh yang lebih lagi. Misal aku uangnya baru sekian nih, tapi aku udah berani beli rumah yang harganya jauh Iya. berkali lipat daripada itu. Kalau tanya gimana caranya ya nggak tahu. Pokoknya pasti ada jalan aja. Oh. Akhirnya kan mau nggak mau daripada rumahnya disita misalnya nih, Iya. cicilannya nggak dibayar. Akhirnya kita push diri terus kan, Oh, untuk bisa lebih maju lagi Betul, dari betul. sebelumnya. Iya. Nah itu cara-cara yang saya pakai untuk terus bisa push diri saya menembus limit manusia normal. Jadi ya pesannya semoga yang menonton ini punya dorongan di dalam dirinya supaya bisa maju terus, dan balik lagi jangan pernah hilangkan harapanmu pada Tuhan. Karena apapun yang kamu hadapi sekarang pasti ada solusinya ketika kamu mengandalkan Tuhan. Wow, keren. Mantap. Pemirsa, menembus waktu, kita sudah dapat bonus dari pesan-pesan Bro Samuel Chris dan juga kelas ya, gratis ya Bro ya. Gratis. Nanti kita bagikan di link podcast ini. Tetap semangat, tetap percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita, memberikan jalan-jalan keluar di dalam kehidupan kita. Amin. Thank Terima you, bro. kasih, Thank you. Bro. Thank you.